Kebrutalan KKB Papua segera berakhir. Kini Bak Simalakama, tempat persembunyian, berhasil diketahui. Melansir dari Sri Poku, kebrutalan kelompok separatis di Papua atau kelompok kriminal bersenjata atau KKB nampaknya akan segera berakhir. Pasalnya saat ini polisi sudah mengetahui keberadaan tempat para kelompok pemberontak ini. Bak Buah Simalakama, KKB Papua harus memilih diserbu di hutan atau keluar dan menyerahkan diri. Akan halnya dengan sebuah video yang kini viral di media sosial. Video berdurasi singkat itu memperlihatkan sebuah lokasi yang mencurigakan. Lokasi itu disebut sebagai tempat yang diduga sebagai lokasi persembunyian orang berpengaruh di KKB Papua. Meski tak disebutkan kapan video itu diabadikan, namun pada bagian penjelasan disebutkan bahwa gambar itu diabadikan di wilayah Tanah Ndugama. Disebutkan pula bahwa dari pantauan pesawat mata-mata itu, lokasi tersebut merupakan tempat persembunyian Panglima Egyanus Kogoya. Indikasinya tertangkap dari sejumlah aktivitas yang mencurigakan di tempat tersebut. Tempat itu cukup luas, dengan 2 unit bangunan yang berukuran cukup besar. Di tempat itu juga terlihat sejumlah pria sedang beraktivitas. Mereka umumnya menenteng senjata api. Dari situasi tersebut, terungkap bahwa tempat itu diduga sebagai markasnya kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga. Pasalnya di tengah hutan dan jauh dari pemukiman penduduk, terdapat 2 bangunan dengan jumlah orang yang tak sedikit. Berikutnya, orang-orang yang berada di tempat itu umumnya bersenjata dan tampak selalu siaga. Berangkat dari fakta itu, maka patut diduga kalau lokasi tersebut merupakan markasnya Egyanus Kogoya. Terungkap pula bahwa video yang viral itu diabadikan dengan pesawat mata-mata atau drone milik TNI. Jika saat ini lokasi yang paling rahasia itu sudah ditemukan, apakah berarti hidup Egyanus Kogoya akan segera tamat? Beberapa waktu lalu, Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengatakan saat ini posisi Egyanus Kogoya sudah diidentifikasi. Akan tetapi belum bisa diketahui secara pasti apakah Egyanus Kogoya berada di tempat tersebut. Selama ini, lanjut Matius De Fakiri, Egyanus Kogoya hampir tak pernah meninggalkan wilayah Nduga. Yang bersangkutan lebih memilih menjaga kawasannya daripada meninggalkan Kabupaten Nduga. Karena faktor itu, lanjut Kapolda Papua, sehingga aparat keamanan masih kesulitan menangkapnya. Untuk diketahui, Egyanus Kogoya merupakan pimpinan Kodap 8 TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Egyanus Kogoya merupakan Panglima KKB di Kabupaten Duga atau oleh warga setempat disebut Ndugama. Selama ini Egyanus Kogoya melakukan banyak tindakan kejahatan yang umumnya merenggut nyawa manusia. Tak terhitung lagi beberapa banyak orang yang meregang nyawa dan yang meninggal dunia hanya karena keberingasan Egyanus Kogoya. Korban yang menderita luka-luka, sekarat dan meninggal dunia itu tak hanya warga sipil, tetapi juga personel TNI Polri. Egyanus Kogoya dan kelompoknya ditengarai memiliki senjata paling canggih di lingkungan KKB. Tak hanya senjata api laras panjang, tetapi juga senjata pelontar granat. Senjata pelontar granat inilah yang baru-baru ini digunakan Egyanus Kogoya ketika menyerang pos marinir. Dalam serangan tersebut, 2 prajurit gugur, salah satunya meninggal di lokasi kejadian, dan satunya lagi menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Egyanus Kogoya merupakan orang yang paling dicari kalangan TNI Polri, sebab ia telah melakukan banyak tindakan kriminal. Semua daftar kejahatannya telah diidentifikasi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, bila yang bersangkutan ditangkap, maka pasti akan langsung diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Dipantau melalui drone, TNI Polri tembak 3 anggota KKB di Papua. 2 jenazah dilarikan rekannya. Melansir dari serambinews.com, TNI Polri bertindak tegas terhadap anggota KKB di Papua. 3 anggota KKB ditembak oleh tim gabungan TNI Polri. Penembakan ini setelahnya sebelumnya 1 tukang ojek ditembak oleh anggota KKB. Pengejaran terhadap pelaku berhasil menembak 3 orang anggota KKB. Tim gabungan TNI Polri melakukan pengejaran kelompok kriminal bersenjata atau KKB
yang menembak seorang tukang ojek Irwan di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dan Rem 173 PVY, Brigjen Sri Widodo, menjelaskan pasca kejadian tersebut, tim gabungan melakukan pengamatan menggunakan drone dan mengetahui adanya pergerakan KKB yang terlihat membawa 2 pucuk senjata api laras panjang. Pasca penembakan, saat itu juga tim gabungan TNI Polri mengejar hingga ke arah jembatan PT Unggul, ujarnya. Setelah dipastikan keberadaan KKB, sambung Widodo, tim gabungan berusaha mengejar mereka yang sedang berusaha melarikan diri. Personel TNI Polri kemudian melepaskan tembakan terukur dan dipastikan telah menewaskan 3 anggota KKB. Kita berhasil melumpuhkan 3 orang KKB yang terlihat melalui drone membawa senjata api laras panjang, kata dia. Widodo menyebut 2 jenazah dari 3 anggota KKB dibawa lari oleh rekan-rekannya, sedangkan 1 jenazah dievakuasi personel TNI Polri ke Mapolres Puncak. Namun jenazah yang berhasil kita amankan hanya 1 orang, namanya Enius Tabuni. Sedangkan 2 jenazah KKB Papua lainnya berhasil dibawa oleh rekannya, kata dia. Jenazah Enius Tabuni kemudian diserahkan kepada pihak keluarganya dan dilakukan tradisi pembakaran. Diberitakan sebelumnya, seorang pengojek Irwan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Penembakan diduga kuat dilakukan oleh KKB yang berpura-pura menjadi penumpang dari korban dan menembak ketika tiba di tujuan. Saksi melihat korban yang mengantarkan pelaku ke pertigaan Jalan Kimak atau batas jalan aspal. Kemudian korban menunggu pelaku untuk membayar ongkosnya tersebut, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.